Nomor 4 ini kita mengeliminasi SPLTT ya, yang posisinya SPLTT-nya lengkap sekali ya, ada X, ada Y, dan ada Z-nya. Caranya juga sama, kurang lebih dengan soal nomor 3 ya. Jadi eliminasi SPLTT itu lakukan dengan dua persamaan terlebih dahulu. Ini bisa eliminasi 1 dan 2, baru nanti 2 dan 3, tapi harus konsisten. Kalau menghilangkan Z, juga hilangkan Z ya di eliminasi berikutnya. Sedangkan eliminasi di langkah ketiga ini bebas, tinggal mengeliminasi hasil sama hasil, yaitu 4 dan 5. Nah, untuk eliminasi 1 dan 2, karena kita mau menghilangkan Z, di mana Z-nya ini koefisiennya belum sama, yang di atas masih 1, yang di bawah 2, sehingga harus disamakan dulu yang di atas supaya jadi 2Z dikali 2 ya, karena Z dikali 2 yang X dan Y juga ikut, bahkan 24 juga berubah jadi 48. Kalau sudah sama, Z-nya tinggal dieliminasi, dapatlah persamaan 4, yaitu 3X kurang 8Y sama dengan 12. Untuk persamaan 5 ya, persamaan 5 juga sama, karena kita mau menghilangkan Z, kita harus menyamakan dulu koefisiennya Z. Yang di atas dikali 2 supaya jadi 4Z, yang di bawah supaya tetap 4Z dikali 1. Dapatlah persamaan 5, 11X kurang Y sama dengan 44. Nah, baru kita tinggal eliminasi 4 dan 5 ya. Nanti kita mau menghilangkan X, berarti ya kita harus menyamakan angka X ini sama ya. Atau mau menghilangkan Y, berarti angka Y-nya harus disamakan. Di sini saya menghilangkan Y, supaya angkanya ini di atas tetap nilai 8 dikali 1, supaya di bawah tetap supaya di bawah ini menjadi 8 Y, maka dikali 8. Baru kalau sudah sama Y-nya tinggal dieliminasi, gitu ya. Dapatlah X sama dengan 4. Dari X sama dengan 4, substitusikan ke persamaan 5. Dapatlah Y sama dengan 0. Dari Y sama dengan 0 dan X sama dengan 4, substitusikan ke persamaan yang memuat Z. Bisa persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Saya mengambil persamaan 1 saja ya. Nanti kalau kalian mencoba, silakan coba persamaan 2 atau persamaan 3. Hasilnya pasti sama, Z-nya 4. Jadi timbunan penyelesaiannya adalah 4, 0, dan 4. Itu nomor 4 ya. Mudah ya, sangat mudah. Lanjut nomor 5. Nomor 5 ini bentuknya ya, yaitu X sama dengan 24 kurang Y, X sama dengan 21 kurang Z, Y sama dengan 9 kurang Z. Kita bisa langsung dengan substitusi, tidak harus eliminasi terus ya, bisa saja substitusi. Kita anggap persamaan 1 dan 2 ini sama-sama X ya, karena di sini kan X sama dengan ya, tinggal substitusi sama 1 dan 2, jadi X sama dengan X, yang X di kiri ini persamaan 1, yaitu 24 dikurang Y ya, X yang di ruas kanan ini persamaan 2, yaitu 21 kurang Z. Baru kita bikin jadi Y sama dengan ya, ini prosesnya, berarti 24 pindah ke ruas kanan, jadinya min 24 ya, 21 kurang 24 min 3. Jangan lupa Z-nya juga masih min ya. Nah, ini boleh kita pindah ruas, Y-nya ke kanan, min 3 dan min Z-nya ke kiri. Jadi kalau dibaca dari kanan pun dapatlah Y sama dengan Z tambah 3. Ini anggap sama 4. Nah, dapat Y dengan Z tambah Y sama dengan Z tambah 3, maka kita anggap sama 4 ya. Bisa kita lakukan cara yang sama, yaitu dengan substitusi lagi 3 dan 4. Karena 3 dan 4 ini sama-sama memiliki Y. Jadi yang di ruas kiri ini Y-nya untuk persamaan 3, makanya 9 kurang Z. Yang di ruas kanan, Z tambah 3 sama 4 ya. Nah, baru kita kelompokkan Z dengan Z di ruas kiri. Jadi Z-nya pindah ke kiri, jadinya negatif Z. Dikurangkan jadinya min 2Z. Maka Z sama dengan min 6 bagi min 2 ya. Min 6 bagi min 2 ini. Z-nya sama dengan 3. Dapatlah Z sama dengan 3. Dapat Z sama dengan 3, langsung substitusi saja ke nilai persamaan 2 boleh.
ya, karena di situ dapat X-nya nanti. Terus dapat X-nya 18 ya, boleh langsung masukkan ke persamaan 1 untuk dapat Y-nya, atau memakai Z lagi, masukkan ke persamaan 3, maka dapat Y-nya 0. Pertanyaannya kan X tambah Y tambah Z, jadi X-nya 18 tambah 6 tambah 3 hasilnya 27. Oke, itu nomor 5 ya. Kita lanjut ke nomor 6. Oke, nomor 6 ini persamaannya lengkap, jadi cara mengerjakannya kurang lebih sama seperti nomor 3 dan 4, yaitu mengeliminasi dua persamaan, di mana saya coba mengeliminasi 1 dan 2, lalu 2 dan 3. Nah, boleh nggak mengeliminasi 1 dan 3 terlebih dahulu? Boleh ya, boleh. 2 dan 3 terlebih dahulu boleh, jadi bebas. Yang penting konsisten menghilangkan di 2 langkah eliminasi pertama ya. Kalau mau menghilangkan X, hilangkan X juga berikutnya. Di sini saya menghilangkan variabel apa? Ya, benar. Hilangkan variabel Z ya. Di eliminasi 1 dan 2 menghilangkan variabel Z. Begitu juga eliminasi 2 dan 3 menghilangkan Z. Kenapa Z? Biar saya tidak repot menyamakan lagi karena Z-nya sudah sama. Beda halnya kalau Z-nya belum sama angkanya, kita harus menyamakan dulu, baru kita bisa eliminasi. Di sini, walaupun angkanya sudah sama-sama 1, tapi tandanya berbeda ya. Jadi cara mengeliminasinya cukup ditambah. Jangan dikurang, nanti malah nggak tereliminasi Z. Setelah dapat hasil eliminasinya, yaitu 3X tambah X, 4X, 2Y tambah 4Y, 6Y, 18 tambah 20, 38. Ini masih berkelipatan ya, jadi bisa disederhanakan atau dikecilkan. Itu dibagi 2 supaya lebih sederhana. Jadinya 2X tambah 3Y sama dengan 19, kita anggap bersama 4. Dan eliminasi 2 dan 3 kita dapatkan min X tambah 5Y sama dengan 23. Diingat, setelah 2 eliminasi di langkah awal ini ya, kita tinggal mengeliminasi hasil sama hasil, yaitu eliminasi 4 dan 5 untuk memperoleh masing-masing variabel. Di sini saya menghilangkan variabel X, yaitu angka X-nya belum sama, sehingga harus disamakan dulu. Yang di atas biar tetap 2 dikali 1, yang di bawah biar menjadi 2, maka dikali 2. Karena ini tandanya berbeda, tinggal ditambah, dapatlah Y-nya sama dengan 5. Lalu substitusi ke persamaan 4, dapatlah X-nya sama dengan 2. Dapat X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5, kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan yang ada Z-nya, yaitu persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3. Saya boleh ke persamaan 1 ya. Nanti sama sih hasilnya, pasti sama. Z-nya pasti sama dengan negatif 2. Ini adalah himpunan penyelesaiannya, yaitu X-nya 2, Y-nya 5, Z-nya min 2. Oke, itu nomor 6. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini kok pendek betul. Coba kita lihat, ini kan Filgan, jadi kita punya trik atau strategi untuk mengerjakan. Kita coba tidak harus eliminasi ya, bisa saja substitusi, karena kita lihat persamaan 3 di nomor 7 ini, X kurang Y itu pasti 0. Nomor 3 ya, persamaan 3 maksudnya. Di persamaan 2 ada lagi bentuk X kurang Y, pasti ini 0 kan? Makanya substitusi persamaan 3 ke persamaan 2, dapatlah 0 tambah 2Z. 0 ini hasil dari X kurang Y ya, yang diperoleh dari persamaan 3. Dapatlah Z-nya sama dengan 1. Nah, di opsi pilihan ganda itu hanya E saja yang memenuhi, karena urutannya kan pasti X, Y, Z. Ya. Nah, di opsi pilihan ganda itu ternyata hanya Z-nya sama dengan 1. Hanya 1 ya, yaitu opsi E yang memenuhi. Berarti jawabannya pasti E. Jadi silahkan dilihat ilustratif halaman 18, kalau tidak salah nomor 7 ya. Itu jawaban nomor 7. Nomor 8. Nomor 8 ini merupakan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya, yang berkaitan dengan SPL TV, sehingga
dari soal cerita itu coba kalian ubah ke bentuk model matematikanya. Di sini saya perlu permisalan. Kita anggap saja, kan kita biasa variabelnya kita pakai X, Y, Z ya. Di soal itu, bilangan pertama itu kita anggap X, bilangan kedua kita anggap Y, bilangan ketiga kita anggap Z. Dengan model atau kalimat yang pertama, yaitu jumlah 3 bilangan, maka modelnya adalah X tambah Y sama dengan X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Karena di kalimatnya itu jumlah 3 bilangan ya adalah 10, makanya X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Terus kalimat kedua yang menjadi persamaan kedua adalah bilangan pertama itu adalah 10 kurangnya dari bilangan kedua, makanya modelnya X itu adalah Y kurang 10. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya, bilangan pertama itu 10 kurangnya dari bilangan kedua. Dan di kalimat ketiga yang menjadi persamaan 3 adalah 2 kali bilangan pertama dan bilangan kedua, seperti ini ya. 2 kali bilangan pertama dan 2 kali bilangan kedua adalah 3 kali bilangan ketiga. Nah, itu persamaan 3. Kalau kalian sudah bisa memodelkan ini, caranya sama saja ya. Bisa substitusi, bisa eliminasi. Di sini saya coba pakai substitusi semua. Bisa nggak eliminasi, Pak? Bisa ya, bisa semua ya. Jadi kita di sini cari cara yang menurut kalian mudah dalam pengerjaannya. Karena terkadang dalam mengerjakan soal SPLTP itu metode substitusi kadang lebih susah, lebih panjang, atau metode eliminasi yang lebih panjang. Jadi begitu juga sebaliknya. Jadi tergantung pengalaman kalian dalam sering-seringnya berlatih soal itu ya. Nanti akan terbiasa kapan harus menggunakan substitusi biar lebih mudah, atau kapan harus menggunakan metode eliminasi, atau kapan harus dua-duanya ya, gabungan. Jadi sering-seringlah berlatih. Di sini saya menggunakan substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi persamaan 2-nya kan X sama dengan Y kurang 10, X-nya diganti Y kurang 10. Terus Y tambah Y, 2Y ya. 2Y tambah Z nggak bisa diapa-apain, jadi tinggal 2Y tambah Z. 10 ini dapat dari min 10, 20 ini maksudnya dapat dari min 10-nya pindah ke kanan. Jadinya 10 tambah 10. Itulah persamaan baru, persamaan 4, 2Y tambah Z sama dengan 20. Setelah itu mungkin saya bisa mengubah persamaan 3 ini diubah menjadi, karena ada X tambah Y ya, ini ada 2X tambah 2Y sama dengan 3Z, saya keluarkanlah duanya ini saya faktorkan ya. Jadi 2 kali X tambah Y sama dengan 3Z ya. Jadi X tambah Y sama dengan 3Z per 2. Itu kita simpan dulu sebagai persamaan 5. Nah, nanti persamaan 5 ini bisa ke persamaan 1. Terus apa gunanya persamaan 4 ini? Nah, bisa juga dapat Z-nya sama dengan 4, masukkan ke persamaan 2 kan? Oke, saya ini kan X tambah 3Y di persamaan 5 tadi ya, itu adalah 3Z dibagi 2. Makanya X tambah Y-nya berubah menjadi 3Z bagi 2. Saya kali 2 biar pecahannya hilang atau penyebutnya hilang. Itu jadinya 3Z tambah 2Z sama dengan 20, dapatlah 5Z sama dengan 20, Z-nya 20 bagi 5 yaitu 4 ya. Lalu substitusikan ke persamaan 4 yang sudah kita hitung tadi, dapatlah nilai Y-nya yaitu 8. Setelah dapat Y-nya 8, masukkan lagi ke persamaan 2 untuk dapat X-nya ya. Oke, dapatlah min 2, 8, dan 4. Jadi jawabannya ada 2 karena di opsi itu C dan D-nya sama ya. Jadi kalau ini C benar, ini D juga benar. Nomor 8. Oke. Nomor 9, nomor 9 dan nomor 10 ini kurang lebih sama ya dengan soal-soal sebelumnya. Jadi caranya tidak jauh berbeda dengan materi SPLDP juga. Pasti ada eliminasi, ada substitusi. Jadi untuk nomor 9, saya mengeliminasi persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan Z-nya, itu adalah 5X tambah 5Y sama dengan 35.
Saya bagi 5, bentuknya muncullah X tambah Y sama dengan 7. Itu kita anggap persamaan 4. Nah, ada yang sama X tambah Y ini di persamaan 3, yaitu X tambah Y kurang 3Z sama dengan 1. Sehingga kita bisa lakukan dengan langkah substitusi 4 ke 3, yaitu X tambah Y kita ganti 7. Ya, karena X tambah Y pasti 7. Setelah itu 7 kurang 3Z sama dengan 1, kita kerjakan, dapatlah Z sama dengan 2. Nah, dapat Z sama dengan 2, bisa langsung substitusikan ke persamaan 1. Bisa juga ke persamaan 2, bisa juga ke persamaan 3, ya. Nanti akan dapatlah 2. Saya mengambil ke persamaan 1, jadinya diperoleh persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 17. Ini saya anggap persamaan 5. Yang kita belum dapatkan itu nilai X dan nilai Y, jadi kita bisa eliminasi 4 dan 5. Dapat Y-nya dan dapat X-nya, itulah timuran penyelesaiannya, yaitu 4, 3, dan 2. Nomor 10. Nah, nomor 10 ini tidak lengkap juga ya, ada yang persamaan 1 tidak lengkap di Y, makanya saya tulis 0Y. Persamaan 2 tidak lengkap X-nya, jadi saya tulis 0x, yang persamaan 3 tidak lengkap Z-nya, saya tulis 0z. Nah, di sini saya coba dengan cara lain, yaitu coba saya jumlahkan langsung. Makanya dapatlah 2x tambah y sama dengan 5. Ini persamaan 4, baru eliminasi 3 dan 4. Dapatlah x-nya, dan setelah itu substitusikan x itu ke persamaan 3, dapat y-nya. Setelah dapat y itu tadi substitusikan ke persamaan 2. Nah, dapat x-nya 2, y-nya 1, z-nya 1, masukkan ke soal utamanya, yaitu pertanyaannya adalah nilai dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Nilainya adalah 6. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa eliminasi itu tidak melulu harus dikurang ya, bisa saja ditambah, dan tidak melulu harus dengan dua persamaan. Bisa saja nih ternyata langsung ditambahkan, muncul persamaan baru yang bisa dieliminasi dengan salah satu persamaan yang ada. Jadi banyak sekali strategi-strategi untuk mengerjakan SPLTP ini. Kapan kalian akan bisa mengerti atau bisa memahami strategi-strategi yang banyak itu, yaitu dengan cara sering-seringlah berlatih soal. Itu aja dari saya ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang terlalu cepat atau mungkin tidak paham, bisa saja diulang-ulang video ini. Namanya juga kita bersama manusia pasti ada kekurangan ya, ada kekurangannya. Mohon maaf, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan berhasil dan lancar mengerjakan soal-soal penilaian harian, terutama matematika wajib. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.